Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan lanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu ketika Baginda ditangkap dan menjadi budak. Lantas Baginda dilepaskan untuk pulang ke kerajaan. Begitu Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu dia sedang diburu oleh para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Wahai suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi sedang mencarimu," sapa istri Abu Nawas. "Betul, wahai istriku, ini adalah urusan yang sangat gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid untuk menjadi budak kepada orang Badui," kata Abu Nawas menimpali. "Apa? Raja kau jadikan budak?" tanya istri Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu, wahai Abu Nawas, suamiku?" "Begini ceritanya, wahai istriku. Di negeri ini, supaya Baginda Raja tahu bahwa akan selalu ada praktek jual beli budak, maka aku menjadikan Raja sebagai budak agar dia benar-benar mengerti bahwasanya menjadi seorang budak itu sangatlah berat." "Iya, sebenarnya maksudmu itu baik, wahai suamiku. Tetapi Baginda pasti akan marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," jawab istri Abu Nawas. "Lantas, menurutmu apa yang akan dilakukan Raja kepadamu?" tanya istri Abu Nawas kepada Abu Nawas. Lantas Abu Nawas memikirkan akan dihukum yang sangat berat. Pasti dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Lalu Abu Nawas dengan segenap daya upaya dan pikiran, dia akan mencoba menjadi orang yang sangat cerdik kembali. Abu Nawas masuk ke dalam kamar, lalu keluar dan mengambil air wudhu, lantas mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu ia berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan ketika nanti Baginda datang. Tidak lama kemudian tetangga Abu Nawas terdengar sangat heboh karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa? Ada apa, wahai istri Abu Nawas?" tanya tetangga. "Suamiku Abu Nawas telah meninggal, suamiku telah meninggal," kata istri Abu Nawas. "Benarkah demikian?" tanya tetangga. "Iya, benar, lihatlah itu." Kematian Abu Nawas segera tersebar sampai ke Baginda, dan Baginda Raja sangatlah terkejut. Kemarahan beliau agak mereda karena mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling cerdik, pintar, dan cukup menyenangkan, bahkan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal beserta seorang tabib istana segera menuju ke rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberikan laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang benar telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku, wahai istri Abu Nawas?" "Ya, Paduka." Sambil menangis, istri Abu Nawas mengatakan bahwasanya Abu Nawas memohon supaya kesalahannya diampuni oleh Raja, baik kesalahan di dunia ini ataupun di akhirat, dan itu dilakukan oleh seorang raja di hadapan para rakyat, kata istri Abu Nawas sambil memohon.
Kemudian Baginda Raja menyanggupi permintaan terakhir Abu Nawas sebelum meninggal. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku, baik di dunia ini hingga di akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Setelah Baginda menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara dengan kalimat, "Alhamdulillah, syukurlah." Seketika itu pengusung jenazah lari tunggang langgang karena ketakutan melihat Abu Nawas bangkit dari kerandanya. Begitu juga rakyat yang berkumpul segera melarikan diri. Banyak yang bertubrukan tidak karuan. Abu Nawas lantas segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang serba putih membuat Baginda sedikit takut. "Siapa sebenarnya engkau? Apakah engkau benar-benar mayat Abu Nawas? Ataukah engkau hidup kembali?" tanya Baginda dengan sedikit gemetar. "Ya tuanku, aku hidup. Aku masih segar seperti ini," kata Abu Nawas dengan sedikit agak ragu. "Apakah pengampunanmu untuk kesalahanku engkau ridho? Engkau ikhlas, wahai Baginda?" "Ya, aku ikhlas mengatakan hal itu." "Jadi engkau benar-benar masih hidup, wahai Abu Nawas?" "Ya Baginda, aku benar-benar masih hidup. Buktinya aku sekarang ini bangun, dan saat ini aku merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar kau Abu Nawas," kata Baginda sambil beliau marah kembali. Dengan kemarahan sang raja, Abu Nawas mengingatkan, "Bukankah engkau telah memaafkan aku, wahai Baginda?" Akhirnya Baginda terdiam sambil menggerutu dan akhirnya pulang. Kita bisa melihat bahwasanya akal Abu Nawas di atas rata-rata akal manusia biasa. Semoga Abu Nawas memberikan pencerahan kepada semua pemimpin di negeri ini agar selalu melihat keadaan rakyatnya. Sekian cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.